Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Ainiyah. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai etika bisnis Islam. Saya di sini menjadikan beberapa poin, yaitu yang pertama pengertian etika bisnis Islam, yang kedua dasar hukum etika bisnis Islam, yang ketiga tujuan umum etika bisnis Islam, yang keempat prinsip-prinsip etika bisnis Islam, dan yang terakhir adalah kesimpulan. Yang pertama, pengertian etika bisnis Islam. Secara etimologi, etika atau ethics yang berasal dari bahasa Yunani atau etikos mempunyai beragam arti. Yang pertama, sebagai analisis konsep-konsep terhadap apa yang harus, mesti, tugas, aturan-aturan moral, benar, salah, wajib, tanggung jawab, dan lain-lain. Kedua, aplikasi ke dalam watak moralitas atau tindakan-tindakan moral. Dan yang ketiga adalah aktualisasi kehidupan yang baik secara moral. Lalu, kata bisnis dalam Islam yaitu al-tijarah, dan dalam bahasa Arab, tijaroha berawal dari kata dasar tajaro, tajiron, wa tijarota yang bermakna berdagang atau berniaga. Etika sebagai perangkat prinsip moral yang membedakan apa yang benar dari apa yang salah, sedangkan bisnis adalah suatu serangkaian peristiwa yang melibatkan pelaku bisnis, maka etika diperlukan dalam bisnis. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa etika bisnis adalah norma-norma atau kaidah etik yang dianut oleh bisnis, baik sebagai institusi atau organisasi. Dengan demikian, bisnis dalam Islam memposisikan pengertian bisnis yang pada hakikatnya merupakan usaha manusia untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisnis tidak bertujuan jangka pendek, individual, dan semata-mata keuntungan yang berdasarkan kalkulasi matematika, akan tetapi bertujuan jangka pendek sekaligus jangka panjang, yaitu tanggung jawab pribadi dan sosial di hadapan masyarakat, negara, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dasar hukum etika bisnis Islam. Dalam surat An-Nisa ayat 29 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. Di sini, larangan membunuh diri sendiri mencakup juga larangan membunuh orang lain, sebab membunuh orang lain berarti membunuh diri sendiri, karena umat merupakan suatu kesatuan. Lalu, ada tujuan umum etika bisnis Islam. Etika bisnis Islam mempunyai fungsi substansial yang membekali para pelaku bisnis, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, membangun kode etik Islami yang mengatur, mengembangkan, dan menancapkan metode bisnis dalam kerangka ajaran agama. Kode etik ini juga menjadi simbol arahan agar melindungi pelaku bisnis dari risiko. Yang kedua, kode etik ini dapat menjadi dasar hukum dalam menempatkan tanggung jawab para pelaku bisnis, terutama bagi diri mereka sendiri, antara komunitas bisnis, masyarakat, dan di atas segalanya adalah tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kode etik ini diperspeksi sebagai dokumen hukum yang dapat menyelesaikan persoalan yang muncul daripada harus diserahkan kepada pihak peradilan. Dan yang keempat adalah kode etik dapat memberi kontribusi dalam penyelesaian banyak persoalan yang terjadi antara sesama pelaku bisnis dan masyarakat tempat mereka bekerja, sebuah hal yang dapat membangun persaudaraan atau ukhuwah dan kerjasama antara mereka semua. Kemudian, prinsip-prinsip etika bisnis Islam. Menurut Imaduddin, ada 5 dasar prinsip dalam etika di bisnis Islam, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, kesatuan. Yang kedua, keseimbangan. Yang ketiga, kehendak bebas. Yang keempat, tanggung jawab. Yang kelima, kebenaran. Yang terakhir adalah kejujuran.
Dan kesimpulannya yaitu upaya mewujudkan etika bisnis Islam untuk membangun tatanan bisnis yang islami, yaitu suatu rekonstruksi kesadaran baru tentang bisnis. Bisnis baik sebagai aktivitas yang dilakukan oleh individual, organisasi, atau perusahaan, bukan semata-mata bersifat duniawi semata, akan tetapi sebagai aktivitas yang bersifat material sekaligus immaterial. Suatu bisnis bernilai apabila memenuhi kebutuhan material dan spiritual secara seimbang, tidak mengandung kebatilan, kerusakan, dan kezaliman, akan tetapi mengandung nilai kesatuan, keseimbangan, kehendak bebas, pertanggungjawaban, kebenaran, kebajikan, dan kejujuran. Sehingga dengan ketiga prinsip landasan praktik mal bisnis di atas dapat dijadikan tolok ukur apakah suatu bisnis tersebut masuk ke dalam wilayah yang bertentangan dengan etika bisnis atau tidak. Diperlakukan suatu cara pandang baru dalam melakukan kajian-kajian keilmuan tentang bisnis dalam ekonomi yang lebih berpijak pada paradigma pendekatan normatif etik sekaligus empirik induktif yang mengedepankan panggilan dan pengembangan nilai-nilai Al-Quran agar dapat mengatasi perubahan dan pergeseran zaman yang semakin cepat. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.